kok dibela? Siapapun yang membelanya padahal dia tahu bahwa itu adalah orang yang tidak benar. Maka kalau kita berlandaskan hadis Nabi ini, dia telah keluar dari Islam, dia telah murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Akidah ahli sunnah wal jamaah bahwasanya tidak semua kezaliman menjadikan si pembuat dosa tadi keluar dari agamanya Allah Subhanahu wa taala. Orang Khawarij pun saya yakin tidak akan ada yang berani mengatakan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun, dimudahkan segala urusan, amin ya rabbal alamin. Ya, soal isu ijazah Pak Jokowi asli atau palsu masih menjadi polemik yang sangat santer sekali ya, baik di media sosial maupun pembicaraan di warung-warung kopi ya. Ada yang pro, ada yang kontra. Tetapi sepertinya kalau melihat dari media sosial, antara yang pro dan kontra ini banyak yang kontra. Sepertinya ya. Kalau kita lihat dari media sosial. Kalau dulu misalnya pada waktu musim kampanye ya, pemilihan presiden, kita cukup akrab dengan istilah cebong kampret antara dua pendukung ya, pendukung Jokowi dan pendukung Prabowo. Kemudian ada perubahan istilah dengan kadrun dan projo mungkin ya. Yang ini merupakan bentuk dari bias para pendukung kedua kubu ya. Tetapi untuk polemik ijazah palsu Jokowi ini hampir tidak kita lihat tentang bias dua kubu yang saling bertentangan. Sepertinya mayoritas masyarakat Indonesia ini kontra dengan ijazah asli Jokowi ya. Mempertanyakan tentang keaslian ijazah Jokowi. Secara logika bisa dimaklumi karena memang Jokowi tidak kunjung menunjukkan ijazahnya yang asli ke publik. Sehingga masyarakat Indonesia semakin bertanya-tanya tentang keaslian ijazah Pak Jokowi ini. Ya sobat sekalian, kita tidak akan membahas lebih lanjut tentang ijazah Jokowi ya. Karena itu memang bukan ranah kita. Kita serahkan saja kepada orang-orang yang berkompeten di dalamnya. Dan mudah-mudahan pengadilan di Indonesia ya, kepolisian, kehakiman ini masih punya niat, iktikad yang baik, masih punya hati nurani yang baik sehingga nanti kalaupun polemik Jokowi ini sampai ke persidangan akan menghasilkan keputusan hukum yang memang benar-benar keputusan yang benar, bukan keputusan yang sesuai dengan pesanan ya, baik pesanan dari mungkin kubu yang pro ataupun pesanan dari kubu yang kontra. Jadi karena masalah polemik ijazah Jokowi ini sudah menasional ya, sudah seluruh rakyat Indonesia ini ikut berbicara, termasuk mungkin para ustadz, para pendakwah yang berikan ceramahnya baik secara offline maupun di media massa. Ini banyak di antara mereka yang berkomentar tentang ijazah Jokowi. Bahkan dia berani mengatakan orang yang mendukung ijazah Jokowi ya, yang mendukung bahasanya ijazah Jokowi asli, yang mendukung Jokowi tentang keaslian ijazahnya ini bisa keluar dari Islam katanya ya. Sangat ekstrim sekali ya. Coba kita lihat videonya berikut ini. Imam Ibnu Katsir ketika beliau menafsirkan Quran surah Al-Maidah ayat kedua ini, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan tolong menolonglah engkau dalam kebaikan dan ketakwaan serta janganlah engkau tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, diantaranya beliau kemudian mengutip salah satu hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bunyinya? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, man masya ma'a zalimin liyu'ayyinahu, barang siapa yang berjalan bersama orang yang zalim untuk membantu kezalimannya, wa huwa ya'lamu annahu zalimun, padahal dia tahu bahwa yang ditolongnya itu adalah orang yang zalim, faqad kharaja minal islami, maka sungguh dia telah keluar dari Islam. Ini kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan main-main. Udah tahu zalim kok dibantu, udah tahu salah kok dibela.
Udah tahu ijazahnya ijazah palsu, tidak bisa membuktikan keasliannya. Kok dibela? Siapapun yang membelanya padahal dia tahu bahwa itu adalah orang yang tidak benar. Maka kalau kita berlandaskan hadis Nabi ini, dia telah keluar dari Islam, dia telah murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang Ustadz tadi sampaikan ini boleh dibilang sangat berani ya, dan selain sangat berani juga tentunya sangat sembrono, kalau bisa dibilang juga bisa dikatakan sangat salah ya. Memang benar yang beliau baca, yang dijadikan referensi tadi ya, dari kitab tafsir Ibnu Katsir, salah satu kitab yang cukup terkenal. Di situ menafsiri ayat kedua dari surat Al-Maidah. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kemudian di antara penjelasan yang diberikan oleh Ibnu Katsir menampilkan hadis tadi ya yang dibacakan. Kemudian dari hadis tersebut Ustadz tadi memasukkan orang-orang yang mendukung Jokowi, mendukung ijazah aslinya Jokowi padahal palsu katanya ya. Ini berarti menolong kepada kedzaliman, dan orang-orang yang menolong kepada kedzaliman maka dia akan keluar dari Islam. Begitu kurang lebih kesimpulan si Ustadz tadi ya. Luar biasa ya, luar biasa berani, luar biasa ceroboh, dan luar biasa salah juga ya. ada kategori 3 luar biasa yang bisa saya katakan di sini ya. Jadi walaupun dohir hadisnya berbunyi seperti itu, secara letterlek kalau kita terjemahkan kurang lebih seperti itu. Orang-orang yang menolong berbuat dolim dalam kedolimannya, maka dia akan bisa keluar dari milah Islam, akan keluar dari Islam. Tetapi dalam kitab Ibnu Katsir tersebut ya, Imam Ibnu Katsir penulisnya tidak menjelaskan tentang kategori kedzaliman mana. Kedzaliman yang seperti apa, kemaksiatan yang seperti apa yang bisa menyebabkan orang keluar dari milah Islam, bisa menyebabkan orang itu menjadi murtad. Na'udzubillah min dzalik. Dan kita ketahui ya bahwasanya Ibnu Katsir ini termasuk ulama yang beraliran akidah ahli sunnah wal jamaah ya, bukan seorang khawarij, bukan seorang beraliran akidah murji'ah atau akidah-akidah yang di luar ahli sunnah wal jamaah. Tentu saja kita dalam mengartikan atau dalam menafsiri apa yang ditampilkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ini juga harus sesuai dengan asal pemikiran sang Imam Ibnu Katsir dalam hal akidah ya. Dalam konsep akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini tidak serta-merta orang yang melakukan kezaliman, orang yang melakukan kesalahan, yang melakukan dosa begitu ya, ini nanti akan dihukumi menjadi kafir. Tidak serta-merta, ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Sebagai contoh orang yang tidak mengerjakan sholat ya, dalam kitab Fathul Mu'in ini sangat terang sekali disebutkan, atau dalam kitab-kitab fikih yang lain. Orang yang tidak mengerjakan sholat ini nanti ada kalanya dia bisa dihukumi sebagai orang yang kafir. Tapi sebaliknya, orang yang meninggalkan sholat atau tariko sholah ini juga nanti tidak akan dihukumi dengan kafir, atau tetap dia menjadi seorang yang Islam. Nanti apabila dia mati tetap disolatkan, dimandikan, dikafani, dan dikuburkan layaknya seorang muslim biasa. Yaitu ketika orang yang meninggalkan sholat ini dihukumi kafir apabila dia meninggalkan sholat, tidak mengerjakan sholat karena menentang perintah sholat. Tetapi orang yang tidak sholat, tariko sholah yang karena dia tidak mengerjakan sholat karena malas ya, dia tidak mengerjakan sholat karena malas, ini masih dihukumi sebagai orang yang muslim, tidak keluar dari milah Islam. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Salah satu contoh ya, salah satu contoh akidah ahli sunnah wal jamaah bahwasanya tidak semua kezaliman, tidak semua dosa akan menjadikan si pembuat dosa tadi keluar dari agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ada juga akidah khawarij. Ini agak beda ya. Akidah khawarij ini orang yang mengerjakan dosa besar, semisal membunuh, berzina, minum khamar, dan dosa-dosa besar yang lainnya, yang kategori dosa besar, maka secara otomatis dia akan keluar dari milah Islam. Termasuk orang yang meninggalkan sholat, ini termasuk dosa besar. Maka orang yang meninggalkan sholat, ini apabila menurut akidah khawarij, dia otomatis akan keluar dari Islam. Entah dia karena malas atau menentang perintah sholat.
Nah, kembali kepada pembahasan masalah orang-orang yang mendukung tentang keaslian ijazah Jokowi ya. Kalau tadi ada ustadz yang dengan berani, sembrono, dan salah total ya, saya jamin 1000 triliun % dia salah dalam memasukkan kasus pendukung Jokowi ke ke hadis Rasulullah SAW tadi ya. Nah, ini maka perlu mencermati lagi tentang tafsir hadis, tentang keterangan-keterangan yang ada dalam hadis. Jadi hadis ini tidak bisa kita telan mentah-mentah begitu saja, karena harus disertai dengan tafsir para ulama yang tentunya ulama yang muktabaroh ya. Dan saya yakin orang-orang khawarij yang walaupun ini memastikan orang yang berbuat dosa nanti akan kafir ya, ini mereka tidak akan mengatakan orang yang membela Jokowi ya, yang membela Jokowi ijazahnya asli ini akan menjadi kafir. Orang khawarij pun saya yakin tidak akan ada yang berani mengatakan demikian.